Benar. Gitu kan maksud Kang Arif kan? Anda Ya setuju memang hukum Taurat itu untuk Bani Yakub? Anda setuju? Pak Alip, kalau kita menyelamatkan domba di lumpur, kita kena lumpur nggak? Sebentar dulu, pelan-pelan. Bukankah begitulah ketika kena kutu. kami katakan misal begini, woi, bahwa di dalam kitab Anda tertulis ada larangan apa itu perintah disunat, ada larangan makan B2 dan lain sebagainya. Itu kan untuk Bani Israel. Oh, oke, baik. Kristen selalu mengatakan aturan-aturan yang ada di dalam perjanjian lama itu untuk Bani Israel. Bahkan Yeremia 31 nomor 31 juga ditekankan untuk mereka dari kalangan Bani Israel. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Oke. Lalu kaum Bani Itu dia Israel AKBP. itu AKBP mengatakan. Itu AKBP mengatakan. Itu hukum babi itu ke orang Israel perjanjian lama itu. lah memang Iya betul benar, kan? aku bantu Alif. Iya betul. Iya benar. Pak Doa, Tapi Anda di setuju sisi nggak? lain dia nggak terima. Oke, Iya. bisa saya jawab. Tapi poinnya yang saya sampaikan dapat ya, jangan sampai saya ngulang-ulang terus. Enggak, saya paham. Udah. Jadi saya mau jawab. Oke, paham. Baik, silakan. Jadi begini, hukum Taurat itu sebenarnya ditetapkan Tuhan untuk umat Tuhan. Nah, umat Tuhan pada saat itu Tuhan pilih Bani Israel. Makanya banyak sekali bangsa-bangsa yang menjadi budaknya Israel pada saat itu diangkat menjadi warga Israel. Artinya mereka juga terlibat ataupun ikut serta menjadi bagian daripada hukum Taurat itu. Itu satu. Itu dalil pertama. Dalil kedua, ya, Israel itu kan artinya sudah kemana-mana semua bangsa ini. Sudah berserak kemana-mana. Jadi sebagai Tuhan alam semesta yang telah menetapkan hukum Taurat itu sebagai akidah untuk umatnya, yaitu umat Israel, harus diselesaikan dulu ini hukum Taurat ini. Kalaupun Tuhan Bani Israel itu bisa diperkenalkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Jadi harus dihilirkan dulu hukum Taurat ini. Karena hukum Taurat ini kan adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu harus digenapi. Sebelum sampai kepada tujuannya, firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Itu kata Tuhan. Pak Doa, pesan yang saya sampaikan kira-kira Pak Doa tadi nangkep nggak maksud saya? Ya, makanya saya jawab dengan seperti saya narasikan. Karena saya Iya, nangkap. boleh sedikit tiktokan ya, biar tidak ada miskom ya di sini. Kan saya bilang tadi, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ayatnya ada, dalilnya ada, dan ini juga sering dilontarkan oleh Kristen. Kan gitu Pak? Setuju ya? Oke. Setuju kan Pak di sini ya? Kita tektokan aja, mohon maaf biar tidak ada belum miskom. setuju di situ karena ada ayatnya yang mengatakan artinya mereka dikumpulkan di depan, berhadapan dengan bangsa Musa di hadapan Tuhan. Ada untuk orang-orang yang tidak ada pada saat itu berada di situ, atau ada Di yang mana dalilnya hukum Torah ada untuk di luar Bani Israel di mana? Berarti berlaku dong kalau gitu peraturan-peraturan yang ada. Iya, ada. Jadi memang di hati nurani pun tertulis itu hukum Taurat itu. Jadi memang secara ketetapan pada saat itu ditetapkan untuk Bani Israel, tetapi di dalam konteks Bani Israel ini banyak sekali bangsa-bangsa yang ikut juga pada saat itu, yaitu para budak-budak yang menjadi budak untuk bangsa Israel. Mereka tetap pakai akidah hukum Taurat. Ya, orang yang berada di bawah naungan Bani Israel, orang yang ada di sana kan. Ya. Maka tunduk patuh terhadap aturan. Tapi ingat, hukum yang tepatnya, hukum utamanya, memang hukum itu berlaku untuk Bani Israel atau Bani Yakub. Memang jelas kok. Itu hukum untuk Bani Yakub. Di Mazmur itu dijelaskan ada beberapa ayatnya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh. Oke lah, sekarang silakan Anda mengklaim itu nanti dulu lah. Belum pada poinnya. Sekarang Yesus disalib berdasarkan pengajaran Paulus bahwa dia itu katanya menebus
kita dari kutuk hukum Taurat. Ya kan? Nah, sementara hukum Taurat itu adalah untuk Bani Israel. Artinya di situ, Pak, Yesus disalib itu untuk Bani Israel yang melakukan hukum Torah. Dan memang orang Bani Israel memang tidak mau itu. Tapi Paulus mengajarkan itu untuk Bani Israel. Kan begitu, Pak? Jadi nggak ada nyambungnya kan, nggak ada bilang bahwa Yesus disalib untuk menebus dosa. Apalagi di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia. Matinya di mana? Di atas kayu salib. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lah, jelas dong di situ. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Artinya hukum Taurat untuk Bani Israel itu dibatalkan menurut ajaran Paulus. Menurut ajaran Paulus ini kan, dengan matinya Yesus. Jadi nggak ada kaitannya dengan Kristen yang bukan Bani Israel gitu loh. Ini dengan ajaran Paulus aja udah beda ini. Begini Pak, jangan dikatakan tidak ada kaitannya dengan Kristen ya. Murid-murid Yesus itu pengikut Yesus loh. Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bisa kita lihat dengan tulisan-tulisan mereka di kitab para rasul. Jadi memang berita pertobatan itu harus dimulai dari kaum Israel dulu. Sebelumnya, sesudah itu baru ke seluruh bangsa-bangsa diberitakan begitu. Jadi memang harus diselesaikan dulu secara internal. Masalah hukum Taurat itu kan secara internal dulu di antara kaum Israel ini tadi. Jadi kalau kita katakan nggak ada kaitannya hukum Taurat dengan Kristen, itu benar. Tetapi jangan salah, Kristen itu kan agama ya. Sementara Israel itu kan bangsa. Nah, Israel itu murid-murid Yesus kan ada pengikut Yesus yang mengimani Yesus itu adalah Tuhan, begitu loh. Dan orang Samaria yang mengikut Yesus kan. Iya, Pak, poinnya tadi udah ketemu, udah selesai. Kalau Kristen itu kan bukan Bani Yakub. Kristen itu kan di luar Bani Israel. Kristen kan agama. Sebenarnya kalau kita lihat tidak masuk juga kepada pengajaran Paulus tadi. Karena pengajaran Paulus mengatakan matinya Yesus disalib membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat untuk siapa? Untuk Bani Yakub. Begini Pak ya. Itu loh poinnya. Kita harus runut ya. Kita harus runut dulu Pak. Artinya hukum Taurat itu secara internal diselesaikan di Israel ya. Dan memang berita pertobatan harus dimulai dari Israel dulu nih. Gitu loh. Jadi jangan salah. Kalau Israel dengan Kristen itu kan satu item yang berbeda ya, dua item yang berbeda. Israel merujuk kepada bangsa, Kristen merujuk kepada agama. Makanya orang Israel juga banyak Kristen pada zamannya Yesus, gitu loh. Banyak yang mengimani Yesus adalah Tuhan, gitu. Host, boleh besarkan saya? Memang benar yang dikatakan Alif bahwa orang Israel yang selamat. Sebentar. Boleh saya besarkan saya? Ini datanya. Ini datanya ya. Boleh besarkan saya? Bunda karya orang Israel ya, bukan Kristen. Benar. Nih. Tertulis di, nanti agak panjang dikit saya uraikan ya. Memang orang-orang Israel lah yang terpilih. Nih. Aku baca. Dan aku mendengar sejuk. Dan ini ya di sini. Ini Wahyu 7 ayat 4 sampai ayat 8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan. Ini jelas ya. Ini masa yang akan datang. Belum terjadi. Yaitu 144.000 yang telah dimeterai. 2 kali dimeterai ya. Dari semua keturunan Israel. Memang Israel yang selamat. Tidak ada yang lain. Tapi nanti jelasin lagi, saya jelasin. Ini yaitu nomor ayat 5. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeterai. Iya, udah jelas itu ya. Dari suku Aser 12.000. Jadi dari suku Simeon, dari suku Zebulon, dari suku Yusuf, Benyamin, 12 anak Yakub itulah yang terpilih menjadi 144.000 dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia ya.
Udah Seluruh dunia. 12 suku Israel. Sekarang mari kita Tapi, simak kembali Dengar Bu dulu. Karina, Sedikit Bu lagi, Karina. sedikit lagi, Bos. Sedikit lagi. Kita sedikit kembali lagi. lagi. Sedikit lagi. Apa? Sedikit. Apa Sedikit. itu? Belum. Tunggu dulu. Aku dulu selesai ini. Habis ini aku nggak ngomong lagi. Oke? Nah, ini pengharapan bagi orang Kristen. Itu kan tadi udah jumlahnya 144.000 dari Israel seluruh dunia yang berserak di bumi ini. Bisa aja aku. Nggak tahu kita. Siapa tahu merantau ke sini turun temurun kan? Nah, inilah pengharapan bagi Kristen. Siapa tahu Bu Karina ada Iya. darah Bani Israel gitu ya. Benar. Nah, Iya, iya. ini. Oke, nggak terlalu berharap. Iya, Tapi ini mimpi lagi. aku doakan semoga aku orang Israel. Nih ya. Orang banyak yang tidak terhitung banyak. Inilah orang Kristen yang diharapkan Kristen ini. Israel rohani ini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya Israel rohani suatu lagi masuknya. kumpulan besar. Ini. Suatu kumpulan besar. Banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Tahta dan anak domba. Tahta itu Bapa yang di surga. Anak domba adalah Yesus. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun Udah, Bu. palem di tangan mereka. Ini belum pernah terjadi, saudara. Ya, belum ada tahta. Iya, oke, itu kan Inilah yang sekumpulan diharapkan. orang besar, kaum, bangsa. Oke, Ya. oke. Itu kan sekumpulan bangsa. Tapi sebenarnya nanti itu topiknya terlalu jauh bergeser ya kalau saya Ini tanggapi ada ke di situ. Buddha, ada di Ya Islam, kan? ada di ini, ada di ini, ada di ini. Berserak semua. Iya, nih. makanya Inilah nanti terlalu sekumpulan jauh. besar itu. Tapi nanti bisa iya, Bu, nanti itu bisa kita cari itu. Tapi itu poinnya nanti terlalu jauh kalau kita geser. Kembali kepada pernyataan Paulus tadi. Yang namanya tadi membatalkan, karena itu tadinya kan hukum berlaku. Lalu dibatalkan. Itu ajaran Paulusnya. Kalau Kristen kan bukan praktisi Torah. Jadi nggak ada pengaruhnya. Oh, salah Itu loh di maksudnya situ. gimana? Nggak Salah nyambungnya. paham itu. Jadi begini Pak, Israel itu Salah pahamnya bangsa. di mana coba? Israel itu bangsa Pak ya. Israel itu bangsa. Kristen itu Betul. agama. Jadi banyak Enggak loh, Israel. ini tentang hukum Torah, Pak. Hukum Torah itu kan begini, Pak. untuk Bani Israel. Begini. Sekarang, Pemahamannya seperti Itu ini, jelas. Bapak paham. Jadi banyak bukan, Israel Pak Doa, mohon maaf. Anda setuju nggak hukum Torah itu untuk Bani Israel? Dalilnya juga tadi sudah saya sebutkan. Saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Ya sudah. Nah, tetapi ingat, Bani Israel itu bangsa, bukan ajaran agama. Nah, Bani Israel sendiri banyak agama Kristen pada zamannya Yesus. Ya nggak ada toh kok agama Kristen piye toh. Nah, termasuk para Kristen rasul. itu baru ada ketika Paulus di Antioquia, kisah Iya. 11. Kita Kisah harus 11 nomor 26 seingatku. bicara dengan Alkitab ya. Kita harus dari Injil ya. Baik, Dengan asumsi, Pak, coba gini, coba kalau memang Anda katakan orang Kristen sudah ada di zaman Yesus, di mana Yesus ke gereja di zaman Yesus itu dan murid-muridnya? Ada nggak? Zaman Yesus kan belum ada gereja, bro. Lah, Bagaimana? belum ada Kristen makanya. Makanya di sana kan belum terbentuk manajemen Kristen. Secara manajemen dia belum Ya belum ada makanya. belum terbentuk. Tetapi ingat, kita harus tahu bahwa Kristen itu yang menuhankan Yesus loh. Itu arti Kristen. Nah, pada zaman itu sudah banyak, termasuk salah satu perempuan Kanaan atau perempuan Samaria, ya. Bahkan perempuan Kanaan yang meminta dia anaknya disembuhkan. Maaf Pak, kita sudah mulai terlalu jauh ini. Saya kembali ke poin tadi loh. Mohon maaf ya, ini sudah bergesernya terlalu jauh. Ini yang saya tekankan. Makanya kitab Anda itu kan pengumumannya, contoh yang mukjizat dilakukan oleh Yesus, pengumumannya untuk orang Israel. Kan Ternyata gitu. bisa untuk Kanaan. Jadi untuk mereka terus. Ternyata kan Imam bisa untuk Imam Kayapas juga bernubuat untuk bangsa mereka. Siapa? Orang Yahudi dari suku Bani Israel Matius juga. 15 ayat Kan 24, gitu. Pak. Itu perempuan Kanaan Nah, mujizat. Ya itu orang lagi minta disembuhkan, Pak. Dia disembuhkan anaknya Itu orang lagi minta disembuhkan. karena dia sujud dan menyembah Tuhan. Katakan, Yesus, Baik. tolonglah. Yesus sendiri diutusnya untuk Bani domba. Dia kan Betul? menguji, Pak, menguji perempuan Kanaan. Iya, Yesus kan untuk domba.
Di situ dikatakan, Ya kalau Mazmur 100 iya kan? ayat 3 Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Kan Mazmur gitu kata 100. Yesus. Mazmur 100 ayat 3, Pak. Kita ini domba-domba kata Mazmur. Iya, di situ tadi, Bapak kalau bawa ke situ, Yesusnya mengaku di 24 kan, bahwa dia itu diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan dia katakan hanya, Ya, dia aku uji. diutus hanya untuk Dia domba menguji yang hilang dari perempuan Bani itu, Pak. Israel. Dia menguji, Pak, menguji Nah, perempuan itu domba atau guguk, Pak? Saya tanya, perempuan tadi itu 100 disebut ayat Bani domba atau guguk? Mazmur 100 ayat 3. Di sana dikatakan kata Daud. Lompat lagi. Jadi Daud. kapan kita kenanya, Kita harus makanya tahu aku dulu nih. bilang kita kembali ke poin tadi biar tidak Makanya melebar. dasarnya kenapa disebut domba, itu dasarnya apa? Kita harus tahu gitu loh. Ya, Mazmur domba 100 itu ayat Bani 3. Yakub. Karena domba itu adalah persembahan. Persembahan untuk Tuhan kepada Domba umat itu kudus. sebutan untuk Bani Yakub, Bani Israel. Tidak juga. Nanti Pak baca dulu Mazmur 100 ayat Loh 3. iya. Untuk Bani Yakub, coba di mana domba itu di luar Bani Yakub? Daud tidak Justru mengatakan kan demikian. tadi sudah disebutkan wanita Kanaan itu di luar Bani Yakub, maka dia disebutnya sebagai guguk atau anjing. Kan gitu jelas di situ. Nah, saya cuma ingin kembali ke poin yang tadi, maksudnya. Artinya di situ, bahkan saya pernah dengar memang penjelasan dari orang Advent ini ya. Saya pernah dengar bahwa jadi Yesus disalib itu bukan untuk menebus dosa, tapi menebus dari kutuk hukum Taurat. Sesuai dengan Galatia 3. Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan Apa? domba gembalaannya. Ya, Ini gitu. beda ini metodenya metode doktrin ini. Bukan metode doktrin, ini kan Alkitab, Pak. Mazmur, Daud yang menulis ini. Bapak percaya sama Daud nggak? Iya, apa Anda mau bawa Mazmur di situ mau nanggapin yang mana lagi, Pak? Lo kan masalah domba dan gembala. Masalah domba tadi kan ada dasarnya, Pak. Gitu loh. Kalau Bapak percaya sama Daud, harus percaya dong sama Mazmur. Iya, domba itu untuk Bani Yakub, Pak. Oh tidak, Pak. Sebutan untuk Bani Yakub. Domba itu sebutan untuk umat Tuhan. Makanya dikatakan umatnya katanya. Iya, di situ Bani Yakub, Pak. Tidak. Umat Tuhan itu Di bukan Mazmur hanya Daud itu Bani Yakub. Yakub bukan? Umat Tuhan itu bukan hanya Bani Yakub. Pada saat itu. Oh, angel. Bukan. Jangan salah, Pak. Justru Baca pada saat itu Yeremia, merujuk nanti kepada baca Bani Yeremia. Yakub, Pak. Kalau di Yeremia, Pak, ada seorang Ethiopia yang menyelamatkan Yeremia. Nah, bukan dasar hamba Tuhan itu. Dia bukan Bani Yakub. Dia pilih-pilih orangnya. Gitu loh. Makanya banyak baca lagi, Pak, supaya jangan salah narasi. Gitu. Lo justru supaya jangan salah narasi, Pak. Sebutan Yesus domba, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Bapak nggak paham teks-teksnya. Itu pengakuan Yesus. Bapak nggak paham. Jadi Pengakuan Yesus begitu. Domba itu Bani Yakub. Yesus mengatakan demikian. Anda tadi bawa ke Matius 15 ya. Lah di situ justru di luar Bani Yakub disebutnya sebagai guguk. Bukan Itu udah persoalan jelas loh. Mau guguk mau apa? Persoalannya dia selama Ya persoalan lah. Kok jadi bukan persoalan? nggak lihat nih Pak ya. Biar jangan Bapak salah paham ya. Di sini kalian salah paham semua gitu loh. Kalian suka pelintir ayat. Lihat nih ya. Saya baca nih ya. Apa yang saya pelintir coba di yang tadi diucapkan oleh Yesus? Ini lihat nih. Aku Ini diutus hanya Jawab untuk domba Yesus, yang hilang "Aku dari Bani diutus Israel. hanya untuk kepada domba-domba. Tetapi perempuan Yang hilang dari mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, dia menguji nih Pak, akhirnya kan disembuhkan. Jadi orang yang menyembah Tuhan, menyembah Yesus, pasti ditolong Tuhan Yesus karena dia memang Tuhan. Itu bukti loh Pak. Orang Kanaan itu menyembah Tuhan pada saat itu. Tuhan tolonglah katanya, sujud dia menyembah tolonglah dan diselamatkan.
Itu Ya, salah dia satu guguk bukti. kan disebutnya kan? Mau terserah, mau Tuhan kan sudah Iya, bukan Bani Yakub. Tuhan kan Makanya dia sudah katakan, aku diutus hanya untuk domba, bukan Bani Guguk. Ih, pakainya saya kan sebut diselamatkan. berkali-kali. Nih ya, nih Dia saya kan sebutkan menguji, ya. Ada 2 dalil di dalam kitab Yeremia, Nih. di dalam Yeremia, Tapi Yesus kalau domba menjawab. itu adalah Bani Yakub. Patut nih. Ini kan dia menguji nih Pak. Astagfirullah. Iya. Doa, gantian ngomongnya. Jadi nggak enak. Anda udah di Komal Muslim, kalian ini minoritas, tapi suaranya paling monopoli. Gantian, diskusinya enak, gitu loh. Kalau Bang Ustadz Alif bicara, kalian mute. Kau bicara, Ustadz Alif mute. Gitu, jangan kau ini nyerocos kayak. Paham? Oke. Menjelaskan Paham, nih, Pak. ini minoritas Ya, kalian saya ini. tanggapi Jangan dulu congol yang kalau besar. domba itu adalah Bani Saya Yakub. menjelaskan Pak. Saya tanggapi Kan dulu, ngomong Pak. lagi. Diam dulu, Ustadz Alif dulu, silakan. Saya tanggapi dulu ya. Yeremia 23 nomor 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Elohimnya Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Di situ ke Bani Israel. Belum lagi nanti di Yeremia nomor 50 Yeremia 50 nomor 17 di situ ada. Kang Baal, aku ada telepon bentar. Silakan. Oke lah teman-teman, saya udah jelaskan tadi tentang Matius 15 ayat 24 dan seterusnya itu. Di situ Yesus hanya menguji iman perempuan Kanaan ya. Dan perempuan Kanaan itu sujud menyembah Tuhan dan dia katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Salam semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bang Lubis. Waduh, Bang Lubis turun ini. Ya, bantu tentang layar dulu teman-teman dia. Ayo, sampai ke 1M, yuk. Iya, jadi teman-teman Kristen ini memang luar biasa ya. Udah minoritas tapi paling suaranya ini gini. Jadi di situ memang ada kata sembah gitu kan. Sembah itu teman-teman ya, kita bagi 2. Sembah penghormatan ya. Sembah dalam arti beribadah. Ingat, setiap orang yang menyembah Yesus itu adalah bentuknya penghormatan. Kalau menyembah ilahi atau Tuhan Bapa itu artinya sembah dalam bentuk memang penyembahan, artinya penyembahan kepada Tuhan. Bukan selain penghormatan, memang pengabdian kepada Tuhan. Dia menyembah betul-betul itu Tuhan. Ini kalian harus paham. Nah, ketika Anda mengutip tadi bahwa wanita itu menyembah, cek original text-nya. Apa yang maksud di situ sembah? Sembah di situ adalah penghormatan. Gampang kok. Jadi kalian ini harus tahu, tidak pernah Yesus ini, orang-orang yang menyembah Yesus itu menggunakan persembahan yang menyembah Yesus, orang-orang itu tidak menggunakan narasi atau kalimat atau kata penyembahan dalam bentuk ibadah, tetapi di situ adalah penghormatan yang kita dalam bahasa Yunaninya itu proskuneo. Ya, ada proskuneo, ada latera. Ingat, ada proskuneo, ada latera. Jadi, kalau proskuneo ini untuk siapa, latera ini untuk siapa? Kan gampang sebenarnya. Kalian cek dulu originalnya. Coba cek, saya kasih ajar aja kisi-kisi cara belajar. Jadi begitu. Kalau ini ya, kalau proskuneo yaitu apa di sini? Saya punya catatannya kok sebenarnya ya. Ya teman-teman, jadi Yesus ini tidak pernah diibadahi, tapi dihormati. Makanya dalam sebenarnya LAI menggunakan persembahan itu salah sebenarnya. Itu seharusnya sujud, bukan sembah. Kalau sembah ini khusus kepada Tuhan. Cuman LAI di situ menggunakan kata sembah, seharusnya sujud. Nah, Yakub menyembah 7 kali kepada Esau. Yakub
menyembah 7 kali kepada Esau, Kejadian 3 nomor 3. Apakah Esau itu adalah Tuhan? Tidak. Itu bentuk penghormatan. Jadi ketika wanita itu menyembah Yesus, itu bentuk penghormatan. Jadi menggunakan proskuneo. Makanya setiap yang menyembah Yesus pasti originalnya proskuneo. Tetapi ketika menyembah Tuhan, bisa latera, bisa proskuneo, ya kan? Karena kita juga hormat kepada Tuhan, kepada Bapa, gitu ya. Maka bisa yang pasti adalah latera. Kepada Tuhan pasti latera. Latera. Kepada Yesus tidak pernah menggunakan kata latera, tapi menggunakan proskuneo. Apa proskuneo? Artinya penghormatan, bukan penyembahan. Ada dua ya teman-teman, Bang Jospen. Jadi penyembahan ini adalah yang tidak tepat dalam terjemahan LAI, sebenarnya sujud. Sujud kepada Yesus bukan sujud menyembah, tetapi sujud penghormatan. Begitu gitu. Jadi hati-hatilah kalian ini belajar sama orang Islam. Harus banyak, gratis sama saya ini. Oke, Ustaz Arif lanjut, Ustaz Arif. Atau mau ditanggapi Jospen silakan, atau Bang Bu Karyana. Jospen masuk, Jospen. Pak Penatua. Pak Jospen, suaranya hilang. Oke, saya aja yang terakhir ya. Yang terakhir saya habis ini saya ini dah. Soalnya aku banyak undangan ini di roomnya. Oh, ini orang penting ini. Orang Iya, penting. Aku mau open camp tapi mau berdua rencananya, tapi kan nggak enak kan banyak dilihat orang. Perlu nggak aku spill ini undangan ini? Aduh. Tapi Gembala mau inspirasi ditunggu Ibu Bunda Vera tuh. Dia bilang. Kan? Jadi lanjutan yang tadi ya, lanjutan yang tadi. Ini loh, saudaraku yang terkasih, tolonglah. Kenapa kalian selalu marah-marah karena kami menuhankan Yesus? Karena satu paket. Tapi Yesus itu utusan, anak Allah yang tunggal betul, Mesias yang dirapi. Ini. Yesus ciptaan, iya kan? Yesus ciptaan. Iya. Iya, betul. Aku lanjutin ya. Aku lanjutkan. Tadi kan 100. Tadi dari 12 suku, anaknya Yakub yang 12 suku itu yaitu mulai dari A sampai Z yang 12 itu terdiri dari 12.000 kali 12.000 144.000. Sudah fix itu, bukan simbol. Benar-benar 1, 2, 3, 144.000 orang yang dipilih oleh Tuhan dari suku Israel. Bahkan di sorga juga mereka punya tempat tersendiri masing-masing. Itu suatu pertanda bahwa mereka adalah umat yang terpilih. Nah, sekarang pengharapan dari di luar darah Kristen, yaitu di ayat 9 tadi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung. Nggak terhitung gimana tuh? Seperti pasir di laut. Banyaknya. Jadi kalaupun dikatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ini yang terpilih loh. Waduh, lobet gua. Aduh. Dicabut lagi apanya. Nih, aku bentar aja ya. Artinya tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta, dan di hadapan tahta itu siapa di hadapan tahta? Yaitu Elohim. Anak domba, anak, nggak bisa itu satu paket. Bapak anak, ya Elohim anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Anak domba siapa? Tetap dia Yesus sebagai anak yang tunggal. 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta itu. Ini kerajaan loh. Dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta. Nah, Yesus tersungkur di hadapan Allah, tetap menyembah kepada Allah. Luar biasa, nyembah Bapa ya. Coba, iya betul, luar biasa ya. Saya sambung. 12. Sambil berkata, ini kata mereka, amin, puji-pujian, kemuliaan, dan hikmat, dan syukur, dan hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Ini pujian kepada Allahnya. Oke? 13. Dan
seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadanya, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubahnya dari membuatnya putih di dalam darah anak domba. Anak domba itu Yesus loh. Ya kan? Artinya mereka adalah orang-orang keluar dari kesusahan. Nih Karyana kesusahan, Bang Juma kesusahan, semua kesusahan. Orang-orang yang keluar dari kesusahan dan mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih dalam darah anak domba. Ya, makanya Yesus bilang darahku untuknya. 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah, melayani siang dan malam di bait sucinya, dan ia duduk di atas tahta itu dan membentangkan kemahnya di atas mereka. 16. Ini tinggal 2 ayat lagi. Mereka tidak akan menderita lapar. Nah, di sorga ini mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari ataupun panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Di sana tidak ada perhitungan tahun. Di sana tidak ada gelap. Tidak ada lagi gelap. Yang ada terang terus. 17. Tidak ada ngantuk. Sebab anak domba itu, anak domba siapa? Yesus. Yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, hidup selama-lamanya. Dan Allah akan menghapus segala air mata. Air mata itu apa? Dosa kita. Disiksa suami, disiksa mertua. Banyaklah pergumulan semua manusia ada. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Begitu. Jadi ini satu paket selalu, nggak pernah berpisah Bapa dengan anak. Jadi sangatlah, makanya aku bilang sangatlah kurang waras ya. Kalau dikatakan Allah itu adalah anak itu tidak tepat. Bapak ya Bapak. Miring berarti. Terima kasih. Berarti yang berdoa di teman Gesemani itu bukan Tuhan ya Bunda, hamba ya. Ya satu paket dengan Bapa. Jadi kita tidak mengenal. Kan Yesus katakan, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Lalu aku menurutinya. Menuruti yang dikatakan Yesus. Bahwa Yesus artinya menurutinya, artinya saya menghambakan diri kepada Yesus. Yesus menghambakan diri kepada Bapaknya. Enggak apa-apa. Yesus menghambakan diri kepada Bapa, aku menghambakan diri kepada Yesus. Karena Yesus, darah dia tertumpah untuk saya. Itu artinya, jadi jangan salah pengertian arti Tuhan. Oke, thank you. Iya. Saya Ustaz Talib, lobet, silakan Ustaz Talib. saya cas dulu. Anjospen atau Ustaz Talib? Jadi ya betul ya. Jadi Yesus ini oh silahkan. Kenapa setiap aku ngomong dipotong Jospen? Aku nggak boleh ngomong loh. Heran aku. Kenapa dia sentimen sama saya? Aku Jospen dulu sebentar ya. Nanti sekalian nanggapi saya punya ya. Jadi teman-teman Kristen. Pundungan sih. Mohon maaf. Jadi teman-teman, tadi yang dikatakan bahwa domba ini adalah Bani Yakub, itulah yang nanti akan dihakimi oleh Yesus, gitu kan? Karena dia diutus untuk hanya kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Dia bilang dari Bani Israel. Nah, kalau kalian ini dari Bani mana? Tidak masuk. Kan domba-domba yang tersesat bukan dari Indonesia. Jauh banget Israel dengan Indonesia. Kemudian saya sedikit lagi sebelum Ustadz Alif, maka nanti akan dihakimi tuh mereka tuh yang menolak Yesus ini dari kaum Bani Israel nih. Kalian tidak akan dihakimi dan kalian tidak akan masuk surga. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, maksudnya kepada Bani Israel tadi, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi apa? Menghakimi siapa? Kata Yesus, menghakimi ke-12 suku Israel, bukan kalian. Yesus yang ngomong ya, bukan kalian gak dihakimi. Tadi kan berarti terkorelasi Yesus pertama diutus untuk Bani Israel.
Nah, kemudian di sana ada yang ngikut, ada yang tidak. Nah, yang dihakimi tentunya tadi itu yang tidak, yang menolak Yesus. Dia bilang apa? Kata Yesus, aku berkata kepadamu, bukan kepada Jospen, kepada orang Indonesia, sesungguhnya yang sebenar-benarnya, yang sebetul-betulnya, yang tidak salah itu pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersama yang di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi siapa? Ke-12 suku Israel. Jadi bukan untuk kalian. Kalian ngaku-ngaku sih nggak apa-apa sih, yang namanya juga kegeeran. Lalu ya Baal ada lagi nggak? Kalau 12 suku Israel kan 12 suku, ya jelas 12. Jangan seperti kalian 3 bilang 1 bilang 3, kan muter. Kalau 12 suku ya 12 suku. Lalu kalau 12 suku ini masuknya sama-sama tidak? Oh tidak, dia punya pintu sendiri. Dari suku yang satu masuk pintu yang satu, yang kedua lagi masuk ke pintu yang kedua. Di mana Baal kamu kok pinter? Apakah orang Indonesia, Kristen Indonesia masuk? Nggak ada, nggak akan masuk karena dia nggak punya pintu. Di mana datanya? Di Wahyu 21:12 dikatakan di temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Nah, 12 pintu ini dijaga oleh malaikat-malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Kalian lewat pintu mana? Kalian lewat pintu mana? Pintu neraka. Gampang kok. Jadi Yesus berkata, di sini dituliskan, dan tembok yang besar itu lagi tinggi, di Yerusalem baru nih ya. Tinggi dan gerbangnya 12 buah, dan di atasnya pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Kalian lewat mana? Kalian suku apa? Kalian tidak punya pintu. Pintu hak kalian hanya satu-satunya, kalau tidak masuk Islam ya masuk neraka. Gampang kok itu. Lanjut Ustadz Alif. Ya, kita cerahkan dia. Terima kasih. Kalian enak aja kalian.